benarkah air bekas wudu sebaiknya jangan dilap? Ada benar, ada tidaknya juga. Ya, tapi sesungguhnya ini bukan yang dimaksudkan dalam hadis bercahaya, bukan pada airnya sebetulnya. Ya, tapi pada asarnya. Asar itu dampaknya. Jadi kalau misalnya antum wudu nggak pernah dilap, basah begini, tapi tetap kelakuannya seperti itu, tangannya misalnya kotor juga, lisannya kotor, yang nggak akan menghasilkan cahaya di situ. Ya, tidak akan menghasilkan cahaya. Jadi kalau mau dilap pun nggak ada masalah, silakan dilap. Kalau memang membutuhkan tidak dilap karena suasana tertentu, ingin kesegaran dan sebagainya, boleh. Tapi kan dalam kondisi-kondisi yang tertentu, antum di kantor berwudu, mau rapat, masih basah dan sebagainya, kan bisa berbeda suasananya. Itu boleh-boleh saja. Ya, tidak ada keterangan yang menunjukkan demikian, saya belum temukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di poinnya bukan pada airnya, poinnya pada dampaknya. Apakah wudu itu menjadikan kita benar atau tidak? Makanya bahasa nabinya, dengan jatuhnya air dalam wudu itu, jatuhnya air, maka kotoran-kotoran non fisiknya pun ikut hilang, masuk dosa-dosanya. Paham? Assalamualaikum. Boleh kita menahan kentut saat mau sholat atau saat sholat bila wudu lagi akan ketinggalan sholat berjamaah? Akhil karim, Nabi tidak menganjurkan Anda menahan sesuatu yang harus dikeluarkan. Jika selain bisa berbahaya bagi kesehatan, mengganggu Anda juga dalam sholat. Begitu mau ruku, Allah supaya nggak keluar. Anda sendiri nggak khusus sholat, ngapain begitu? Ya, Anda keluar wudu lagi, gabung jamaah, nggak ketinggalan jamaah sebelum imamnya salam. Jamaah itu tetap berlangsung sebelum imam salam. Wudu lagi, gabung. Ya, kalaupun Anda dalam keadaan masuk misalnya rakaat pertama, nggak apa-apa, Anda tetap hitung jamaah di situ dan sempurna sholatnya, sempurna, nggak ada masalah di situ. Begitu imam salam, jamaah dengan yang lain dapat juga jamaahnya, dibandingkan Anda mengganggu diri sendiri. Begitu nggak tertahan, keluar, walaupun nggak ada suaranya, baunya menyebar, dia setelah itu Allahu Akbar. Begitu salam, ini sendiri yang ngibik, iya bau apa ya, bau apa? Padahal dia itu fitnah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa nama yang baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan? Mohon didoakan. Selesai insyaallah. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk Anda. Yang pertama begini, sebelum memberikan nama-nama yang baik, pertama Anda bermohon dulu sifatnya di situ. Itu yang paling penting. Kalaupun namanya baik tapi sifatnya nggak baik, kan juga jadi persoalan di situ. Ya, jadi ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Itu ada doa langsung sejak dalam kandungan. Minta supaya Allah memberikan sifat soleh pada anak Anda. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Nah, ini doanya. La in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Tatkala suami istri mulai berhubungan, kemudian istri mulai mengandung, kandungan lemah sampai berat, semakin berat pasca kelahiran, ya maaf menjelang kelahiran, maka kedua suami dan istri maksudnya, mereka mulai memperbanyak doa kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma, lihat ini doanya. La in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, sungguh jika Engkau berkenan, ya Allah, anugerahkan sifat saleh. Anugerahkan kami anak-anak yang saleh. Kami akan sangat bersyukur dengan itu semua. Kalau bahasa perempuannya, ya Allah, mohon ganti rasa sakit yang saya alami dalam kandungan ini, termasuk saat melahirkan, dengan lahirnya anak yang saleh. Dengan itu saya bersyukur, ya Allah. Kalau Anda seorang suami, ya Allah, mohon ganti rasa sakit istri saya yang telah ia alami saat ini, ya Allah. Dalam kelahirannya, mohon ganti itu semua dengan hadirnya anak yang saleh. Kami akan sangat bersyukur dengan itu, ya Allah. Sifat saleh. Siapapun namanya, apapun pekerjaannya, kalau dia nanti jadi pengusaha yang soleh, dia jadi diplomat yang soleh, jadi guru-guru yang soleh, sifat itu yang melekat pada dirinya. Kemudian sifat soleh ini kemudian diwujudkan dengan satu, ketika dilahirkan, terutama sampai hari ke-7, berikan nama yang sesuai. Nah, nama terbaik ini kalau Anda bertanya apa nama yang cocok, sekarang kembalikan dulu ke harapan Anda, mau jadi apa anak itu. Ya, kan sifatnya bisa beda-beda. Misal Anda berharap dia jadi penghafal Quran, Anda berharap bisa jadi misalnya dia penafsir Quran, maka bisa kita berikan nama yang baik, misalnya hamilul Quran, hamilatul Quran, kan? Kemudian kalau Anda ingin dia misalnya dekat dengan sunnah Nabi, kan? Kita bisa berikan Habibatul Mustafa dan sebagainya. Dia ada kalimat-kalimat yang bisa kita hadirkan dalam rangka harapan-harapan Anda ingin seperti apa nih jalur anak-anak Anda ini. Anak pertama, kedua, ketiga. Paham sampai sini? Tapi ada nama-nama standar yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nama-nama penghambaan pada kalimat tauhid. Abdullah, Abdurrahman. Itu nama-nama yang sangat dicintai. Yang kedua, ada nama-nama sifat-sifat kebaikan. Seperti nama-nama anbiya, para nabi, ya. Boleh sebagai tafaul, keteladanan. Anda berikan nama misalnya Muhammad, kan? Supaya bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda beri nama Ahmad,
Anda beri nama Yusuf, ya. Walaupun gantengnya tidak seperti Yusuf keadaannya, tapi sifatnya bisa seperti itu. Ujian-ujian dan sebagainya. Anda beri nama Ibrahim misalnya dan sebagainya. Jadi sebagai tafaul di situ gak ada masalah. Ya, tapi tolong awas hati-hati. Nama ini harus sesuai dengan ikhtiarnya. Harus sesuai. Awas, dulu ulama kita mengajarkan, kalau Anda ingin anaknya laki-laki, ingin misalnya anaknya baik, kemudian lahir laki-laki, ingin baik, ingin tumbuh sukses juga, fisiknya bagus, maka pelajari kisah tentang Yusuf. Bagaimana orang tuanya merawatnya, Nabi Yakub bagaimana merawat anaknya, pendidikannya, kesabarannya dan segalanya. Jika ingin misalnya ketika lahir, misalnya lahir anaknya perempuan, ingin salehah, ingin baik, pelajari tentang Maryam. Bagaimana Maryam ini orang tuanya merawatnya, ketika dikandung, ketika dilahirkan seperti apa. Ya, bukan maaf, kadang-kadang sampai ke kita jadi berubah maknanya. Kandungan, ingin cantik salehah seperti Maryam, baca surat Maryam. Ingin ganteng seperti Yusuf, baca surat Yusuf. Masya Allah, kalau cuma dibaca saja, nggak pernah dipelajari isi yang pernah diamalkan, demi Allah saya katakan, sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan dapat itu. Ayo baca aja silakan. Ya Allah, saya kan sudah baca, kenapa nggak seperti Maryam? Karena Anda tidak mengamalkan amalan orang tuanya Maryam. Orang tuanya Maryam bernazar dalam kandungannya. Lihat ayat 35-nya, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, di pertengahan. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya yang dikandung ini ya Allah sebagai anak yang baik, dekat denganmu ya Rabb. Falamma wada'at, ketika dilahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, yang lahir perempuan. Allahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hei, perempuan pun itu mulia, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Maka dia mulai lakukan apa di antara sunnahnya? Wa inni sammaituha Maryam. Diberi nama terbaik namanya Maryam. Wa inni, Maryam itu suci namanya. Suci, bersih, menjaga diri dan sebagainya. Ya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sunnah selanjutnya minta pertolongan. Sunnah selanjutnya carikan guru yang baik. Sunnah selanjutnya cari tempat sekolah yang baik. Makanya oleh orang tuanya dicarikan pengajar yang baik. Nabi Zakaria, orang paling soleh, dekat dengan Allah, ilmunya banyak, tempatnya juga bagus, mihrab. Maka doa, kemudian bersanding lurus dengan ikhtiar, hasilnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu sejak dilahirkan tumbuh sampai dengan dewasanya. Bahkan rezekinya pun Allah langsung yang tentukan. Itu poinnya. Jadi bukan cuma Anda berdoa, ya Allah jadikan rajin sholat, jadikan penghafal Quran, ya Allah jadikan berbakti pada orang tua, tapi ketika disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, gurunya jauh dari Allah, memang favorit, tapi favorit dunia, akhiratnya nggak ada, apa yang mau Anda banggakan? Jelas ya? Dan tolong nanti cari nama-nama yang banyak manfaatnya. Ya, nama-nama yang tidak ada manfaatnya jauhkan saja. Ahli dunia itu dengan dunianya, ahli akhirat cari akhiratnya. Ya, dan hati-hati, awas jangan pandai mencari di Google itu. Google ini artinya ini, gitu kan? Kadang-kadang suka tidak tepat. Dan jauhi nama-nama setan. Ada banyak nama setan nanti. Khanzab itu nama setan, Misut itu nama setan, Dasim itu nama setan. Perempuannya Dasimah. Ya kan? Perempuan pakai tak kan di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuannya Muslim. Mukmin laki-laki, perempuannya Shaim laki-laki, perempuannya dapat.